Halo sob, balik lagi dengan AMV Channel dan kali ini kita akan sedikit bicara tentang first impression dari motor di depanku ini, Honda PCX 160. Yuk, check it out. Yap, jadi untuk Honda PCX ini warnanya adalah matte black sob ya. Jadi dan ini adalah PCX tipe CBS, jadi bukan yang ABS, jadi yang combi brake system aja. Dan bisa teman-teman lihat ini hampir semua bodinya itu dilapisin kayak Dove gitu ya, jadi matte banget kayak gitu. Dan ini menambah kesan elegannya sih. Dan juga Dove ini juga nggak terlalu nggak gampang kotor, terus nggak gampang baret kayak gitu. Jadi aku suka sob dengan warna blacknya kayak gitu. Ini untuk area stangnya dia masih mempertahankan kokpit yang telanjang kayak gitu sama kayak generasi sebelumnya. Jadi untuk dari PCX ini sebenarnya nggak terlalu banyak berubah daripada generasi sebelumnya ya. Cuma di headlampnya aja yang sekarang lebih nggak seperti barongsai kalau kata orang-orang. Dan ini dari samping, jadi logo PCX-nya timbul, jadi kayak elegan ya. Ya wajar sih, Lexi NMAX juga sama kayak gitu ya. Dan bisa dilihat ini ada footstep-nya juga, modelnya kayak ini ya, jadi nyatu ke body kayak gitu, jadi lebih bagus. Kalau NMAX kan dia lebih nonjol keluar gitu, jadi ini ramping dan pipih. Ya lumayan lah. Dan shock breakernya dia pakai yang tanpa tabung, kalau NMAX kan pakai tabung dia. Dan ini untuk exhaustnya mirip kayak CB150 ya, jadi lebih kayak sporty kayak gitu. Dan untuk yang sekarang ini sudah cakram di belakangnya, kalau yang dulu kan belum. Cakram satu piston dan kalipernya oleh Nissin ya gitu sob. Cakep lah. Ini dari samping kirinya, jadi ya nggak banyak berubah ya, sama ya. Ada logo PCX-nya juga, emblem PCX lah. Dan ini untuk filter udaranya, box filter udaranya udah baru sob. Jadi beda dengan sebelumnya karena dia mesinnya juga baru. Jadi 160 cc 4 klep atau lebih tepatnya 157,6 kalau nggak salah. Jadi lebih 2 cc dibandingkan NMAX, tapi ya dibuletin 160 aja nggak masalah sih. Dan dia udah pakai 4 klep, jadi udah berimbang sama si NMAX. Dan uniknya lagi sob, ini dia overbore loh. Jadi kalau si CBR 150 itu kan overstroke atau near square ya ngomongnya si Honda. Ini overbore. Dan ini ada intake-nya tadi kelihatan. Box filternya ya. Dan lebih overall jadi sama sih. Ini footstep-nya juga sama dari yang kanan tadi. Nah kalau dari depannya seperti ini sob. Ini dia pakai shock breaker-nya yang imut ya. Kalau nggak salah ini 28 mili. Ya sama sih NMAX juga kalau nggak salah segitu. Dan ya feel impresinya sih sejauh ini enak, nggak terlalu nggak terlalu ngayun tapi nggak keras juga gitu ya, cocok lah. Dan untuk velgnya juga dia baru, mirip kayak R25 atau Ninja kayaknya ya. Velgnya mirip dengan Ninja yang lama ya, bukan yang baru ya, yang sebelum sekarang. Jadi generasi 2 injeksi yang pertama gitu. Nah ini kalau di depannya dia jadi untuk cakramnya dia piringannya lebih lebar sob. Dan dia dibalut dengan 2 kaliper, 2 piston maksudnya, 2 piston kalipernya. Dan dari Nissin juga. Dan ini karena combi brake jadi yang nggak ada ABS-nya. Combi brake, tipenya combi brake. Jadi kalau misalnya teman-teman rem belakang, depannya ikut nyambung kayak gitu. Kalau misalnya yang ABS, dia ada sensor gridnya di dalam piringan cakram itu sob ya. Cuma di PCX ini masih pakai single ABS, belum seperti NMAX yang dual ABS kayak gitu. Ya gitu sih. Dan bannya sekarang lebih lebar dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jadi kalau dari belakang seperti ini kayak kelihatan lebih semoks ya. Kalau nggak salah ukurannya 130 sob. 120 apa 130 ya? Kalau dulu kan 100 ya. 110 kali ya. Ya pokoknya naik lah dari yang dulu generasi sebelumnya.
Knalpotnya kalau dilihat dari lebih dekat lagi, jadi bener-bener mirip Sportster ya, motorsportnya kayak gitu. Dan penempatan untuk kabel remnya juga lumayan rapi sih. Dan ini ada radiatornya beserta dengan tutup coolernya, untuk coolernya kayak gitu. Ada di samping kanan ya. Memang kebanyakan Matic kecil kalau misalnya yang ada radiatornya dia di kanan sih. Cuma X-Max aja yang di depan kayak gitu. Forza kayaknya juga di depan ya, nggak tahu sih, belum pernah nyoba. Teman-teman udah pernah nyoba? Kalau udah pernah nyoba, coba komen di bawah ya. Dari belakang ini cakep banget sih, lampunya itu mirip dengan Forza gitu. Nah ini kalau misalnya standar tengahnya, jadi teman-teman harus hati-hati kalau misalnya mau standar tengah, jangan sampai kakinya mentok ya. Ini udah beberapa baret, padahal ya baru beberapa puluh kilometer doang tapi udah baret kayak gitu ya, karena memang covernya dari plastik sih. Nah ini lebih dekat dengan velgnya dan juga bannya, jadi memang kelihatan lebih sporty sih dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu elegan, jadi ini velgnya 5 terus nyabang jadi 10. Kalau sebelumnya kan langsung 10 ya kalau nggak salah ya, tapi kecil-kecil kayak gitu. Oh iya, bannya 130 sob ternyata sob. Jadi naik. Kalau dulu 110 berarti naik 2 tingkat. Pantes ya kelihatan gemuk. Nah ini untuk stangnya masih menggunakan model yang tanpa cover. Kalau NMAX kan ada cover ya. Dan ini sebenarnya tergantung teman-teman sih pilih yang mana. Di tombol kirinya nggak banyak, cuma ada klakson, ada sein, dan juga high beam, low beam. Klaksonnya ya seperti Honda lah, terbalik kayak gitu. Dan untuk konsol tengahnya juga lumayan rapih kayak gitu. Kabel-kabelnya nggak berantakan sob. Ini masih terbungkus plastik ya, mohon maaf, belum dibuka kayak gitu. Untuk kanannya ini udah ada hazardnya, dan di atas itu ada idling stop system dan juga ada starter. Ya udah, masih simple banget sih untuk tombol-tombol di sini. Nah ini untuk knobnya, jadi mirip kayak knob ini ya, starternya kayak kompor gas kayak gitu. Dan ini untuk bukanya ke atas itu, kalau pencet atas buka tangki, dan tangkinya cukup rapi sih. Untuk yang ke bawah ini buka jok sob. Jadi dia udah udah satu kayak gitu, udah jadi satu. Udah satu di sana semua. Nah joknya ini lebih besar sob dibandingkan dengan NMAX. Ya wajar sih, karena memang bukan jok sih, bagasi. Jadi karena bagasinya ini lebih besar, jadi teman-teman bisa masukin helm full face tanpa balik. Kalau NMAX kan harus balik ya. Cuma resikonya karena ruang di atasnya itu termakan, jadi busanya lebih tipis kayak gitu. Ini untuk speedometernya kita lihat, jadi ini yang paling ku suka sih dibandingkan dengan kompetitornya. Jadi lebih bagus gitu. Dia pakai negatif display, jadi backlightnya itu hitam dan yang nyala itu kayak putih gitu, jadi kebalikan ya. Infonya juga lumayan lengkap, ada average fuel consumption, total trip A, trip B, terus yang panjang itu jadi sein-nya, jadi kayak keren kayak gitu. Kita coba nyalain. Lah kok gini?